يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. As-siyamu yutlaqu ala al-imsak. Qala Allah taala inni nadartu lirrahmani sawma ay imsakan 'anil kalam. Al-maqsudu bihi huna al-imsak wa 'anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi ma'an niyyah. فضله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك والصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه Imam Ahmad Ibn Hanbal fi Musnadih wa Imam Muslim wa Nasa'i. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Kita membuka di dalam kitab Fiqh Sunnah Imam Syekh Sayyid Sabiq di dalam bab siyam, bab puasa, membuka dengan kata-kata al-siyam yutlaqu 'ala al-imsak. Kata-kata puasa itu adalah menahan. Artinya menahan dari minum dan makan dan jima. Seperti di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiyya. Di dalam puasa Bani Israel di zaman Nabi Allah Zakaria dan Nabi Allah Isa. Mereka bernazar, wajib puasa dengan nazar mereka menginginkan seorang anak keturunan. Dengan cara berpuasa memudahkan orang mendapatkan keturunan. Lirrahman, memuji Allah yang maha pengasih, yang maha pemberi. Sauman, aku menahan diri. Mereka di zaman Bani Israel, kaum Nabi Allah Zakaria, Yahya dan Isa, mereka tidak boleh berbicara kalau puasa. Kalau kita alhamdulillah boleh. Perbedaannya jauh. Mereka enggak boleh berbicara. Sauman imsakan 'anil kalam. Umat Nabi Muhammad dimudahkan, diringankan oleh Allah boleh berbicara. Di dalam ayat yang lain enggak boleh mereka berjima di malam hari. Puasanya nyambung. Berat puasanya. Buka sebentar waktu maghrib, nanti puasa lagi semalaman lagi. Wisal namanya, menyambung. Itu juga umat Nabi Muhammad enggak dikasih, diringankan lagi. Enggak boleh berjima, kita boleh berjima di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Kami halalkan kepada kalian bergabung atau bersetubuh dengan istrimu di malam hari. Imsak 'anil fattirat, dilarang kita membuka
dengan apa-apa yang masuk ke dalam jauf, rongga badan kita, terutama mulut. Menelan sesuatu sampai tenggorokan berasa masuk, itu sudah membatalkan. Mungkin dari hidung, bisa dari telinga, bisa dari zakar, bisa dari dubur dan lain-lain. Itu juga termasuk menahan dari sesuatu yang masuk ke dalamnya. Adapun angin dan lain-lainnya tidak. Wangi atau bau itu juga tidak. Imsak anil mufattirat, terutama makan dan minum dan jima, menahan dari ketiga tersebut dan apa-apa yang masuk ke dalam rongga tersebut. Atau talabul gaib, sengaja-ngaja muntah, menyolok, mengolok-olok muntah, itu juga membatalkan puasa. Niatnya dari pagi sampai ghurub syams, min tulu'ul fajr ila ghurub syams. Man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidaklah dia dihitung puasanya. Ini wajib niat, nawaitu shauma ghadin. Nah, fadilah-fadilahnya diambil dari hadis yang pertama, dari sahabat Abdurrahman bin Sakhr, Abu Hurairah, dari hadis qudsi Imam Muslim dan Imam Ahmad. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam untuk dia, baginya bisa memilikinya dengan pahala-pahalanya diketahui. Dia sendiri yang mencari pahalanya dan dia sendiri yang mengetahui dengan dalil-dalil ayat dan hadis. Pahala salat begini, pahala zakat begini, pahala sedekah begini, pahala-pahala yang lain, pahala haji, pahala umrah, pahala bangun malam dan seterusnya. Illa shiyam, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, Masya Allah, puasa dinisbahkan kepada Allah, ditekel oleh Allah, diketahui oleh Allah. Kita bisa ngebohong kepada orang, pura-pura puasa, orang nggak tahu, ya? Tapi yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana ajzibeh, ya, aku yang memberikan pahalanya, karunianya, balasannya. Wasyamu junnah, puasa itu adalah mencegah seseorang dari maksiat, perisai, sebagai tameng, dia jadi enggak bermaksiat. Dia tahan dirinya dari maksiat yang kebiasaan dia kerjakan di siang hari, dari kadzib, dari namimah, dari ghibah, dari nadhar bisyahwah, dari yamunil ghamus. Enggak boleh dia berdusta-dusta dalam agamanya, dusta kepada Allah, pada nabinya, kepada Quran, dusta kepada manusia. Ghibah, enggak boleh dia menggunjing orang, menceritakan keaiban orang. Namimah, mengadu domba dan lain-lain. Dan nadhar bisyahwah, memandang, lisan berkata-kata, telinga mendengar. Wal yasum anka lisanuka wa ainuka wa udhunuka, hendaknya puasakan juga lidahmu dari kalam, puasakan matamu dari pandangan yang haram, puasakan telingamu dari pendengaran yang haram. Itu juga dari sebagian mencegah maksiat-maksiat, kaki, tangan dan lain-lain. Apabila seseorang dalam siang harinya dia berpuasa, tidak boleh dia berbicara-bicara kotor, keji, porno, omongan-omongan, teriakan, yaskhab, caci maki, hina menghina, omongan-omongan pasar dan lain-lain yang teriak dengan omongan-omongan kotor, itu juga tidak dibolehkan. Wala yaskhab, wala yajhal,
Janganlah dia sebagai orang yang tidak tahu dia lagi puasa. Dia harus tahu dirinya dalam keadaan suci, puasa Ramadan, puasa yang wajib. Dia enggak boleh rusakkan puasanya. Dia harus mengerti, mengetahui, alimun bi shaumih. Jangan dia rusakkan puasanya dengan telinga dan mata dan hidung dan lisan dan tangan dan kaki. Apabila diajak bercaci maki, berkelahi atau berdebat, bertengkar, hina menghina atau tadi berkelahi, ya, falyaqul inni shaim. Katakan kepada dia, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Demi nyawaku di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sumpah dari Nabi. La khalufu famis shaimi atyabu 'inda Allah yaumal qiyamah min rihil misk. Demi nyawaku di tangan Allah, mulutnya orang yang berpuasa, perubahan bau mulut dengan kosongnya perut, uap naik menjadi bau mulut kita, tetapi itu atyab, lebih wangi. Indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, nanti di hari kelak yaumal qiyamah, min rihil misk. Maka dilarang kita membersihkan mulut setelah asar. Dari zuhur sudah terakhir kita bersiwak atau bersikat gigi. Biarin baunya lebih bau lagi sampai sebelum buka. Itu baunya saja sudah di sisi Allah seperti darahnya para orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid darahnya merah dan darahnya itu nanti wanginya seperti misk. Allah kuasa merubah sesuatu dengan yang lebih cakep, padahal itu kotor, bau, najis, ya. Mulut begitu juga, bau mulut, liur dan lain-lainnya. Tetapi karena ibadah, karena taat, karena tunduk kepada Allah, jihad dan puasa, karena jihad termasuk dengan berjuang badan dan harta dan nyawa, begitu juga puasa, berjuang dia dengan anggota-anggotanya. Maka si orang yang berpuasa tersebut mempunyai kegembiraan kalau dia berhasil menjaga puasanya dari pagi sampai sore, dari yang membatalkan semua. Dia gembira tatkala dia berbuka, lulus, tidak batal karena ghibah, namimah dan lain-lainnya, tidak memasukkan sesuatu ke mulutnya, tidak berbicara yang kotor dan seterusnya. Fariha bi fitrih, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahaba ad-dhama'u wa btallatul 'uruq thabata al-ajru insyaallah taala min al-aminin. Semoga dia aman daripada yang merusak puasanya. Ya Allah, selamatkanlah puasaku daripada segala yang merusakkan, yang membatalkan, menghancurkan pahala-pahalanya. Selamatkanlah umurku biar aku dapat lengkap 30 hari puasa dan tahun depan masih panjang umur. Nah, apabila dia bertemu dengan Allah, dipanggil oleh Allah, dinanti-nantikan oleh surga yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang pulang di tengah-tengah puasa. Masya Allah, ya, alangkah bahagianya. Walaupun dia berpuasa beberapa hari, tapi Allah yang panggil, Allah yang cabut nyawanya dengan dia berpuasa dalam keadaan dia menjalankan perintah kewajiban puasanya. Sudah dipersiapkan surganya, sudah berdandan surganya, sudah dihias surganya, menanti orang-orang yang mushtaqun. Al-jannah mushtaqatun ila shaim, ya. Orang yang berpuasa itu dirindukan oleh bidadari-bidadari surga. Apabila dia ketemu dengan Allah, fariha bi shaumih, dia gembira dengan puasanya, hasil puasanya yang baik, ya, dengan pahala-pahala yang Allah siapkan yang belum dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga.
belum terlintas di hati, itu untuk orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang shaimin, orang yang saleh, ya. Riwayat Imam Bukhari dan Abi Daud, siyamu junnah fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wa la yajhal fa inni imru'un qatalha wa syatama falyaqul inni shaim. Sama hadisnya di dalam riwayat Bukhari dan Imam Abi Daud. Imam Ahmad yang pertama tadi hadis qudsi, Imam Muslim, tetapi ini hadis yang kedua bukan hadis qudsi, hadis dari lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu seperti tameng, penolak daripada maksiat, daripada yang membatalkannya. Apabila seseorang kalian berpuasa, jangan dia membatalkan puasanya dengan omongan-omongan, kata-kata, kalimat-kalimat, pembicaraan seperti dusta, janji palsu, penipuan dan lain-lain, omongan yang merugikan, menzalimi orang lain. Begitu juga jangan dia jahil terhadap dirinya, dia lagi puasa. Dia harus tahu, man arafa rabbah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kalau dia mengetahui dirinya sendiri, maka dia kenal Allah. Karena dia lagi puasa, seperti orang lagi sholat, dia tahu dirinya lagi sholat. Nggak boleh di sesuatu gerakan-gerakan yang membatalkan sholatnya, langkah lari atau makan atau minum, sama. Faqad arafa rabbah. Kalau begitu dia sudah kenal Allah, ketahui Allah, karena dia sedang berpuasa, sedang sholat, sedang ibadah. Nggak boleh. Sama hadisnya diteruskan lagi dengan sumpahnya Nabi Muhammad SAW terhadap nyawanya di tangan Allah. Demi nyawaku di tangannya, baunya mulut orang yang berpuasa nanti diberikan oleh Allah, digantikan dengan harumnya misik kasturi. Kenapa? Ada sebabnya. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Masya Allah, ya. Si hamba itu meninggalkan makan dan minum, menahan dari makanan dan minum dan jima, syahwatnya, min ajli, karena dariku, karena takut kepadaku, karena patut tunduk taat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatanmu wahai hambaku, betul-betul engkau menahan puasamu dari makan minum dan syahwat, aku balas. Wa ana azzi. Al hasanatu bi asyri amsalha. Satu hasanat dilipat sampai 70 atau 10 kali hasanat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tagarraba bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Alhamdulillah Haddad dibawakan di dalam Sahih Diniyahnya. Hadis ini kata Rasulullah, siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku dengan perbuatan yang sunnah. Kita perbanyak sekarang sunnah-sunnah, terutama qabliyah dan ba'diyah. Sunnah-sunnah kita berbuat amal-amal yang lain, salat-salat sunnah yang lain, terutama tarawih dan witir. Ada salat awabin, ada salat duha, ada salat malam dan lain-lainnya. Maka dia memperbanyak nawafil. Al-nawafil jawabir lil fara'id. Salat-salat sunnah itu menambal kekurangan-kekurangan yang kurang dari salat-salat fardu kita. Wala yazalu abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan banyak mengerjakan sunnah-sunnah nafilah rawatib hatta uhibbah. Masya Allah, sehingga aku cinta kepada dia. Bagaimana apabila kita mengerjakan yang wajib, ya? Baru sunnah saja Allah sudah cinta kepada hambanya. Yang sunnah dikerjakan ditulis wajib di bulan puasa. Maka ulama-ulama sedih tatkala dia meninggalkan bulan puasa. Kenapa? Besoknya 1 Syawal sama 1 banding 1.
Enggak ada lagi pahala lipatan ganda karena udah Syawal. Kalau udah Syawal hilang pahala lipatan ganda di dalam puasa. Kata Nabi di dalam hadisnya, "Lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw as-sanata kullaha Ramadan." Kalau sekiranya hambaku, umatku katanya, dia tahu rahasia-rahasia pahala-pahala di bulan Ramadan, dikasih tahu tadi, yang tahu hanya Allah. Karena Allah berkata, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah, kata Allah, diberikan pahalanya orang-orang yang bersabar. As-shamu wa huwa syahrus sabr, ya. Was-sabr thawabuhul jannah. Kata Nabi, puasa itu adalah bulannya sabar, dari menahan makan, minum, dan jima' dan omongan-omongan. Was-sabr thawabuhul jannah. Masya Allah. Dan was-sabr nisful iman. Dan puasa itu tanda keimanan wahtisaban. Iman dengan penuh keyakinan, ihtisaban dengan mengharap hitungan pahala dari Allah dengan penuh keikhlasan. Maka pahala itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila mengerjakan yang wajib, ditulis 70 kali wajib. Masya Allah. Kita ngerjain sholat subuh berjamaah, wajib. Sholat zuhur jangan kita tinggal, sholat asar jangan kita tinggal, sholat subuh, maghrib, isya kita rapikan semuanya, tambahin dengan fadilah-fadilah sunnah-sunnahnya. Masya Allah, tulisannya 70 kali lipat. Yang 5 ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah ditulis wajib. Berapa kita sholat? 20 rakaat. Sholat sunnah kita 23 dengan witir ditulis lebih banyak, lebih pahala lagi. Kita kalau mau untung maunya yang banyak, jangan mau sembahyang yang sedikit. Pahalanya banyak. Kita nggak tahu perincian sholat kalimat takbir Allahu Akbar, berapa kita ucapan di dalam sholat? Kalimat subhanallah berapa itu di dalam sholat kita ucapin? Itu satu kalimat saja udah mahal. Bagaimana kalau kita rukuk? Pahalanya. Bagaimana kalau kita sujud? Pahalanya. Ada semua pahalanya di dalam hadis-hadis Nabi. Kalau kita 2 rakaat, rugi kita. 2 rakaat kita ngerugi sekali. Mesti banyak. Yang 2 jadi 4. Sunnah qabliyah dhuhur, qabliyah asar, ba'diyah dhuhur. Begitu. Ya. Yang 10, 20. Ya. Yang 3 jadi 11 misalnya witir. Nah itu semuanya mengharapkan pahala-pahalanya. Dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah SAW berkata, "As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani li sahibihi yaumal qiyamah." Masya Allah. Karena puncaknya pahala puasa itu adalah memberi syafaat kepada kita. Siapa yang enggak mau syafaat? Ada syafaat. Hak syafaat itu hak pembela kita, penolong kita, penyaksi kita, bersaksi itu puasa kepada kita. Ya Allah, ini hamba-Mu dahulu di dunianya dia berpuasa, menjaga makan minumnya dari jimaknya karenamu ya Allah. Hada, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah perbuatanmu, puasamu, menjaga maksiat di dalam berpuasa, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Apa yang kau perbuat dahulu yang lalu di dunia, di masa engkau kosong, engkau berbuat ibadah, engkau sembahyang, engkau berpuasa dan lain-lain. Itulah syafaat dari ibadah kita yang kita perbuat. Tilawatul Quran yashfa' li sahibih. Banyak bertilawah, menjadi sahabat kita, menjadi teman kita Al-Quran. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Pelajaran-pelajaran bagaimana cara dia naik, mampu membaca Al-Quran sampai dia bisa banyak membaca.
menjadi syafaat buat dia, menjadi teman buat dia, pembela buat dia. Hadisnya kuat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bin Hanbal di dalam musnadnya. Ya, Al-Quran dan puasa itu memberikan syafaat kepada yang mengerjakannya, yang membacanya. Puasa berkata, ya Rabbi, mana'tuhu minat ta'ami wa syarab wa syahawat bin nahar. Puasa berkata, yang mau memberikan syafaat kepada kita, ya Allah, aku cegah dia, aku larang dia dari makan dan minum dan jima' di tengah hari. Dia berpuasa karenamu ya Allah. Saksi itu, memberikan saksi, persaksian, syahadah, syafa'ah, karamah, ya, buat orang yang berpuasa disaksiin sama puasanya di hadapan Allah. Dia menahan makan minum dan syahwatnya di tengah hari, ya, karenamu ya Allah. Fasyafi'ni fihi. Si puasa minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Masya Allah, syafaat ada, hak syafaat. Wa yaqulul Quran, bagaimana Quran berkata, dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, mana'tuhu an-nawma bil-lail li qira'ati liwati kitabi. Ya Allah, dia siang dan malam aku tahan dia tidurnya, enggak tidur, mendingan dia baca Quran daripada tidur. Dia baca Quran siang, dia baca Quran malam, dia kurangin tidurnya. Fasyafi'ni fi, ya Allah, dengan kesaksianku kepada dia enggak tidur banyak baca Quranku, kitabku, ya. Fasyafi'ni fi, berilah aku izin untuk memberikan syafaat kepada dia. Masya Allah. Fayashfa'ani fi, diberikan oleh Allah izin, illa man irtada. Syafaat itu kecuali yang Allah berikan izin. Enggak diberikan oleh Allah izin kecuali orang-orang yang disebut seperti Al-Quran, dan begitu juga puasa, begitu juga malaikat, para anbiya dan mursalin. Dia yang diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Ini riwayat Imam Ahmad dan di dalam sanadnya yang sahih. Dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu murni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la 'idda lah. Thumma ataituhu thaniyah fa qala 'alaika bis-siyam. Rawahu Imam Ahmad wal Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu. Dari sahabat Sudai bin Ajlan, julukannya Abu Umamah Al-Bahili, dari orang-orang Yaman. Dia berdatang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia minta wasiat dari Rasulullah. Perintah apa yang engkau perintahkan, suatu amalan ya Rasulullah yang bisa memasukkan aku ke dalam syurga. Subhanallah, ya, puasa memasukkan kepadanya ke dalam syurga. Kata Rasulullah, alaika bis-shaum, aku anjurkan kepadamu, jalankanlah puasa. Orang yang enggak berpuasa ba'idun minal jannah, karena dia enggak ada jaminan syurga. Seperti di dalam hadis Rasulullah, orang yang enggak sembahyang enggak mempunyai janji dengan Allah. Orang yang sembahyang, dia mempunyai janji kepada Allah akan dimasukkan ke dalam syurganya. Begitu juga orang yang puasa, sama kiasnya Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya. Kalau orang yang bersembahyang, yang sholat, yang rajin, dia sudah dapat janji Allah dalam syurga. Orang yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dia sudah dapat janji Allah akan dimasukkan ke syurganya. Rugi kalau orang yang enggak sembahyang, enggak sholat. La idlalah, enggak ada bandingannya, enggak bisa disamakan dengan yang lain. Nanti disebutkan lagi di dalam 3 saham atau 3 tiang, 3 sudut, ya, 3 pondasi yang kuat di dalam Islam. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua as-salah, salat. Yang ketiga puasa. 3 aja nih, jangan dilepas ini. Jangan diremehkan ini. Ini paling mahalnya tiang bangunan. Karena zakat kita enggak punya duit banyak, enggak punya pedagang, enggak punya orang yang banyak untung.
modal atau keuntungan. Orang yang haji man istata'a ilaihi sabila. Kalau haji juga nggak mampu kita. Tapi ini 3, tidak boleh 3. Harus dikerjakan. Nah, itu maksudnya dari hadis ini. Sarfan wa adla. Yang wajib dan yang sunnah. Ya, kita banyak kerjakan dengan puasa yang wajib Ramadan dan sunnah-sunnahnya. Salat yang wajib 5 waktu, sunnahnya qabliyah, ba'diyah, duha, witir dan terusnya, tarawih. Begitu juga zakat wajib. Yang sunnahnya sedekah, infak, jariyah, wakaf, hadiah dan lain-lain. Begitu juga haji wajib seumur hidup sekali. Kalau dia bisa mengerjakan 2 kali, faqad dayana rabbah, sudah mempunyai simpenan di sisi Allah. Kalau dia berbuat haji 3 kali sampai 7 kali, bebas dia dari api neraka. Masya Allah. Umrah begitu juga. Wal umratu ilal umrah mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Umrah wajib seumur hidup sekali. Tapi kalau ditambah lagi dengan umrah, maka diampunin antara umrah ke umrah. Apalagi umrah Ramadan dengan berkaitan dengan bulan puasa Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Kata ulama, umrah di Ramadan itu sebanding ikut haji bersamaku. Benar, sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umrah di Ramadan seperti pergi haji, jutaan orang. Dan begitu penuh Ka'bah, begitu penuh Madinah, seperti haji. Tulisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umatnya berbondong-bondong ya, di dalam bulan Ramadan dia haji atau dia umrah untuk menyamakan dirinya haji. Subhanallah ya. Itu hadis dari Abu Umamah, riwayatnya kuat, Imam Nasa'i, Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak. Waktu udah habis, wallahu alam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asrar al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarraf wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, hadina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa ma'afati minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil